Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 103, kata kunci renungan pada malam ini adalah gigi manis, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat 104. Betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat 104. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, firman Allah akan memberi Anda gigi manis, dan puaslah senantiasa dengan firman Allah tersebut. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, wanita itu pasti suka sekali makan coklat. Ia berhenti di toko Woolworth di London dan meminta setiap batang coklat Mars yang ada. Ia membayar tunai untuk 10.656 batang coklat. Melihat hal itu, tak ada orang yang susah-susah bertanya mengapa ia menginginkan begitu banyak coklat. Tetapi ada satu orang yang dengan menyindir berkata, mungkin ia memiliki gigi manis. Pemazmur juga memiliki gigi manis untuk sesuatu yang jauh lebih sehat daripada coklat. Ia sangat menyukai firman Allah dan ia merasakan firman itu
lebih manis daripada madu. Mazmur 119 ayat 103. Bagaimana kita dapat mengembangkan selera rohani kita supaya kita menjadi sangat menyukai manisnya firman Allah? Bacalah firman Allah. Tampaknya hal ini mudah dimengerti, tetapi Anda harus membaca firman Allah jika Anda ingin belajar mencintainya seperti pemazmur. Luangkan waktu selama beberapa menit setiap hari dan bacalah satu perikop. Renungkanlah kata-katanya, maknanya, dan konteksnya. Renungkanlah firman Allah. Tuliskan sebuah ayat dan bawalah selalu. Bacalah firman tersebut sesering mungkin sepanjang hari. Ikuti teladan pemazmur dan merenungkannya sepanjang hari. Terapkanlah firman Allah. Bertanyalah kepada Allah pemahaman seperti apa yang Dia inginkan dari Anda dan bagaimana menerapkannya bagi hidup Anda sepanjang hari. Firman Allah akan memberi Anda gigi manis, dan puaslah senantiasa dengan firman Allah tersebut. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dalam hari ini, kita akan membahas tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup bahagia menjadi dambaan setiap orang. Namun masih banyak orang yang salah memahami tentang kebahagiaan itu. Seakan kebahagiaan itu jauh dari dirinya atau bahkan mempersulit diri sendiri dengan menetapkan syarat untuk bahagia. Untuk menikmati dan merasakan kebahagiaan bukanlah untuk dicari tetapi untuk diperbuat. Ada sikap dan tindakan dalam diri supaya kebahagiaan itu terjadi dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan untuk kita terima atau tidak. Sebab ada banyak orang yang menetapkan syarat-syarat bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Mendapat apa yang dalam hatinya barulah dia bisa bahagia. Padahal tidaklah demikian, bukan harta, kehormatan atau apapun yang menjadi keinginan kita. Itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Sesaat kita bisa merasakan kebahagiaan namun tidak akan berlangsung lama. Yang kita lakukan itu hanya mempersulit diri kita sendiri untuk hidup bahagia. Gerbang atau pintu untuk memasuki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan, "Janganlah tinggalkan aku sama sekali." Selama firman Tuhan ada dalam hidup kita, kebahagiaan itu akan tetap ada juga pada kita. Aksi untuk hidup dalam kebahagiaan itu adalah melakukan, memegang dan mencintai firman Tuhan. Kebahagiaan yang abadi dan sejati ada pada Tuhan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, kejeniusan, dan kecantikan. Mengapa? Kita bisa lihat contohnya. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Merkel, seorang miliuner berkebangsaan Jerman dengan kekayaan sekitar 9 miliar dolar, tentu tidak akan mungkin menabrakkan dirinya dengan sengaja ke kereta yang sedang melaju kencang. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal yang mendapat julukan King of Pop, tentu tidak akan membuat ia mengkonsumsi obat tidur hingga overdosis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka tentunya Getulio Dornelles Vargas, Presiden Brasil, seorang negarawan besar yang sangat bertanggung jawab dan yang selalu berpihak kepada rakyatnya,
tentu tidak akan mungkin bunuh diri dengan tembakan pistol ke arah jantungnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1954. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa, seorang dokter berkebangsaan Perancis yang bekerja untuk acara reality show televisi bertajuk Survivor versi Perancis. Tentunya sang dokter tidak akan sampai bunuh diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 1 April tahun 2013 di Kamboja. Jika kejeniusan atau pikiran yang brilian membuat orang bahagia, maka Ernest Hemingway, seorang sastrawan Amerika Serikat, penerima hadiah Pulitzer tahun 1953 dan pemenang hadiah Nobel di bidang sastra 1954, seorang yang diacungi jempol karena kejeniusannya menciptakan gaya penulisan efektif tanpa berbelit-belit, tentu tidak akan bunuh diri dengan mengarahkan senapan ke kepalanya sendiri tanggal 2 Juli tahun 1961. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, seorang artis berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi simbol seks paling populer 1950-an dan yang juga sempat berjumpa dan berkenalan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, tak akan bunuh diri. Namun faktanya ialah tanggal 5 Agustus tahun 1962 dinyatakan meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Sekali lagi, ternyata bahagia itu tidak dapat diukur atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa kayanya seseorang, atau seberapa tenarnya ia, atau cantik atau ganteng, seberapa kuatnya ia berkuasa, atau seberapa sehatnya ia atau jeniusnya ia, atau sesukses apapun ia, sebab pada akhirnya tidak ada satupun hal yang ada dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan bahwa hidup Anda akan berbahagia. Ternyata menurut kesaksian pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 1-8 ini, kebahagiaan itu terletak pada seberapa kuat kita berpegang kepada ketetapan Tuhan. Semakin kuat dan sungguh-sungguh kita berpegang pada ketetapan dan perintah-Nya, maka hidup kita akan memperoleh kebahagiaan. Pemazmur mengatakan ada banyak hal yang membuat manusia berbahagia jika mau patuh dan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan dari Tuhan itu? Menurut teks Mazmur 119 ayat 1-8 ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan itu, yakni: pertama, kita harus hidup tidak bercela. Kehidupan seseorang yang tidak bercela pasti membawa keteduhan bagi semua orang yang dijumpainya. Sejatinya, semua ini menunjuk keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercela sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Dari kehidupan yang tidak bercela itu, seorang anak Allah dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Hidup yang tidak bercela ialah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Orang yang demikian akan mempertontonkan gaya hidup jujur, berlaku adil, setia, tulus dan beribadah. Bagi orang yang demikian, Allah berjanji akan mencurahkan berkat dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yakni, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kedua,
Kita harus berpegang peringatan Tuhan. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang pada peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Jalan kasih setia adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh dengan kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah. Wujud perhatian dan pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya. Mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan adalah beban. Jalan Tuhan seakan adalah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidupnya, sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Firman Tuhan adalah pedoman hidup atau tuntunan bagi kehidupan yang berkualitas. Orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan akan berusaha hidup berdasarkan pikiran-pikiran Tuhan. Ya, takluk di bawah otoritas Tuhan berdasarkan firman-Nya. Dengan demikian saya dapat mengatakan bahwa firman Tuhan adalah cara Allah mengarahkan kehidupan Anda supaya berada di jalan atau jalur yang benar. Sehingga Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketiga, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun tetap dirinya akan mengutamakan Tuhan. Untuk mengambil semua keputusan tetap mencari hikmat Allah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi, mencari Tuhan itu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, serta berjalan dengan Tuhan setiap hari. Dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka, setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing, dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Keempat, kita tidak melakukan kejahatan. Kejahatan sama artinya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apapun yang dilakukan tidak semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, tapi harus memerhatikan orang lain. Kita tidak melakukan segala sesuatu atas kemauan sendiri, tapi semua kembali melakukan segala sesuatunya sesuai firman Allah. Untuk memperoleh kebahagiaan kita harus berjalan pada jalan Allah. Semua jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini, di mana manusia akan menikmati bahagia hanya sebuah fata morgana. Tetapi yang diberikan Allah di dalam, oleh dan melalui Yesus Kristus adalah, ya dan amin. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dampak bagi kita jika kita hidup menurut hukum Tuhan? Pertama, kita tidak akan mendapat malu. Orang yang setia mau berpegang pada ketetapan Tuhan, maka hidupnya tidak akan dipermalukan, melainkan akan memperoleh kebahagiaan. Kedua,
Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan setia pada janjinya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang setia berpegang pada ketetapannya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dalam minggu ini, yakni: pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan jika kita mau menuruti ketetapan, perintah dan hukum Tuhan. Menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar, merenungkan, dan memahami Taurat, tetapi menaati, melakukan dan menghidupi Taurat Tuhan dalam keseharian hidup. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti hidup menurut peringatan-peringatan, jalan-jalan, titah-titah, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Dengan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup umat menjadi tidak bercela, tidak melakukan kejahatan, tidak akan mendapat malu. Hidup menurut Taurat Tuhan juga berarti gemar mencari Tuhan dan kehendak-Nya dengan segenap hati, bersyukur dengan jujur, dan percaya tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan menjalani hidup. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan terus kita rasakan di dalam dan bersama Tuhan. Kedua, kebahagiaan itu letaknya di hati. Mana mungkin kita memperoleh kebahagiaan, sedangkan hatimu kotor penuh dosa, sedangkan jiwa kita mengingkar dan jauh daripadanya. Tidak ada kebahagiaan buat mereka yang mengingkari Allah. Carilah kebahagiaan dengan menjadi pelaku firman-Nya. Carilah kebahagiaan selagi nyawa masih ada di kandung badan. Jika kita mencari kebahagiaan dari Tuhan, hidup kita di dunia akan lebih bermakna, karena visi misinya tidak terhenti sesaat. Karena itu, teruslah berusaha untuk setia berpegang pada ketetapan Tuhan sepanjang hidup kita agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Apa yang harus kita pelajari dari Mazmur 119? Berisi 176 ayat, Mazmur 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab. Penulis Mazmur 119 tidak diketahui, namun sebagian besar pakar sepakat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, Ezra, Daniel, atau Yeremia. Masing-masing penulis yang diusulkan ini mengalami kesulitan serius dalam hidupnya, dan penulis Mazmur 119 merefleksikan hal itu dalam deskripsi plot, fitnah, dan ejekan terhadapnya, penganiayaan, dan kesengsaraan. Penganiayaan dan penderitaan terhadap pria dan wanita, Tuhan adalah tema utama Mazmur 119. Tema lain yang menonjol dalam Mazmur 119 adalah kebenaran mendalam bahwa firman Tuhan itu cukup. Mazmur 119 merupakan perluasan dari Mazmur 19 ayat 7-9. Hukum Tuhan itu sempurna, yang menyegarkan jiwa. Ketetapan Tuhan dapat dipercaya, memberikan hikmat kepada orang yang sederhana. Perintah Tuhan itu benar, memberi sukacita pada hati. Perintah-perintah Tuhan bersinar-sinar, menerangi mata. Takut akan Tuhan itu murni, abadi selamanya. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu pasti dan semuanya benar. Ada 8 istilah berbeda yang mengacu pada firman Tuhan di sepanjang Mazmur: hukum, kesaksian, ajaran, patung, perintah, penilaian, perkataan, dan tata cara. Hampir di setiap ayat, firman Tuhan disebutkan,
Mazmur 119 tidak hanya menegaskan karakter kitab suci, namun juga menegaskan bahwa firman Tuhan mencerminkan karakter Tuhan sendiri. Perhatikan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam kitab suci dalam Mazmur 119. 1. Kebenaran. 2. Dapat dipercaya. 3. Kejujuran. 4. Kesetiaan. 5. Kekekalan. 6. Kekekalan. 7. Cahaya. 8. Kesucian. Bentuk Mazmur 119 adalah alfabet akrostik. Artinya huruf pertama setiap baris dalam bahasa Ibrani mengikuti alfabet, 8 baris per huruf. Jadi 8 baris kali 22 huruf dalam bahasa Ibrani sama dengan 176 baris. Salah satu pesan dari Mazmur ini adalah bahwa kita harus menjalani gaya hidup yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, yang adalah Allah yang tertib. Karenanya merupakan struktur akrostik, bukan Allah yang kacau balau. Mazmur dibuka dengan dua ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercacat, yang hidup menurut hukum Allah, yang berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Penulis Mazmur ini adalah orang yang telah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya, namun juga orang yang berhasil melewatinya dengan pemahaman yang mendalam dan penuh gairah akan kasih dan belas kasihan Allah yang tiada habisnya. Sepanjang penderitaannya, penulis berpegang teguh pada kebenaran yang dia pelajari dari kitab suci, yang bersifat kekal dan berdiri teguh di surga. Kecintaannya terhadap firman Allah dan dedikasinya untuk mengingatnya serta menghayatinya merupakan tema yang diulang-ulang. Inilah pelajaran bagi kita dalam Mazmur yang luar biasa ini. Firman Tuhan cukup membuat kita berhikmat, melatih kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik. Kitab suci merupakan cerminan sifat Allah, dan darinya kita belajar bahwa kita dapat mempercayai karakternya serta rencana dan tujuannya bagi umat manusia, bahkan ketika rencana tersebut mencakup penderitaan dan penganiayaan. Berbahagialah kita jika kesukaan kita pada hukum Tuhan dan pada hukum-Nya kita renungkan siang dan malam. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan,
oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.